سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini sengaja saya tidak pakai laptop karena judul temanya masalah rahasia dapur. Sebenarnya berat sekali, tapi saya diminta untuk menyampaikan rahasia dapur. Judulnya Pergulatan Mencari Hidayah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini kan sebenarnya rahasia pribadi, tapi mudah-mudahan yang rahasia itu mudah-mudahan bisa dijadikan ibrah kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi berarti ini kenalan dulu. Jadi nama saya ta'aruf dulu karena yang dibahas masalah rahasia pribadi. Jadi saya sejak lahir diberi nama, memang kakek saya namanya Islam semuanya, namanya Husain.
ayah saya Ismail. Sampai ke anaknya namanya berubah. Andri Kurniawan. Jadi namanya ala-ala ya, jadi ada tapi Masya Allah ternyata saya merenungkan, ternyata Masya Allah ada hikmah di balik pemberian nama oleh ayah saya yang namanya Ismail bin Husain. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dilahirkan di Banyuwangi, kota santet, yang sampai pemerintah pusat minta kepada Bupati Banyuwangi untuk mendata dukun-dukun santet. Jadi sampai tapi ternyata ibu-ibu, semua data dukun-dukun santet itu diserahkan pada pemerintah. Waktu itu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo, Opsus Presiden Soeharto. Jadi Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet menyerahkan data-data dukun santet di Banyuwangi. Ya otomatis kita masyarakat Banyuwangi senang sekali, ya kan? Artinya sihir, black magic dan sebagainya itu bisa dihapuskan di bumi Banyuwangi. Kenapa ibu-ibu? Saat-saat saya kecil, kalau sudah malam itu gelisah terus, bola api itu berterbangan di atas rumah. Itu sudah jadi budaya di tempat kelahiran saya, Banyuwangi. Jadi kalau umpama bola api itu sampai ke rumah, itu ya, besoknya sudah busuk. Dibawa ke dokter, dokter angkat tangan, karena ini bukan medis, tapi non medis. Isinya benda-benda tajam, jarum, ya macam-macam yang tajam-tajam. Semua dokter angkat tangan, dan akhirnya mati. Jadi seperti itulah jahatnya black magic, santet. Makanya ibu-ibu, ketika saya kecil itu sudah benar-benar itu jadi kegelisahan. Sampai akhirnya ibu-ibu tidak tahunya, setelah ada pengumuman seperti itu, ya kita semuanya gembira, masyarakat Banyuwangi. Tidak tahunya yang dibunuh bukan dukun santet, yang dibunuh para ulama, kiai, hampir 253. Ya. Jadi waktu itu Jenderal Ali Murtopo kenapa kok sampai punya program pembunuhan sampai 253 kiai para ulama. Nah, ternyata ibu-ibu, Jenderal Ali Murtopo direkrut oleh tokoh Zionis Yahudi Indonesia, namanya Peter Buck. Gitu. Jadi Peter Buck ini dia di bawah kendali Vatikan. Vatikan di bawah kendali Zionis Yahudi Internasional. Nah, pada saat itu Peter Buck memberikan janji, Jenderal, kalau Anda ingin jadi RI 1,
setelah Presiden Soeharto. Syaratnya cuma satu, habisi umat Islam. Padahal Jenderal Ali Murtoko itu keluarga santri dari Pantai Utara. Bapaknya tokoh Hizbullah, cikal bakal TNI. Berarti keluarga Islam. Tapi kenapa berubah 180 derajat anti terhadap Islam? Karena jabatan RI 1. Ya Allah. Tapi nggak usah saya ceritakan. Itu salah satu contoh di tempat saya. Banyuwangi. Korbannya 253 ulama. Belum yang di Tanjung Priok ratusan. Belum yang di Aceh 5 ribuan. Belum di Lampung. Ya. Peristiwa Halkoning, peristiwa ribuan umat Islam dibunuh untuk memperebutkan jabatan RI 1. Itu. Tapi ternyata jadi Jenderal LB Murdani punya kader namanya Jenderal Ali Murtoko punya kader namanya Jenderal LB Murdani. Jenderal LB Murdani punya kader Luhut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono yang mengendalikan Mulyono. Jadi terus bergerak. Makanya Mulyono itu bukan presiden. The real presiden itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya tahunya itu ketika saya diundang reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara di Jakarta. Saya ketemu dengan Jenderal Tejo yang diangkat oleh Mulyono jadi Menko Polhukam start 2014. Ustaz Andri, 10 tahun kita punya the real presiden. Apa Pak the real presiden? Presiden yang real. Siapa? LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, siapa yang mengkader Pak? Jenderal LB Murdani. Siapa Jenderal LB Murdani yang mengkader? Jenderal Ali Murtoko. Terus hierarkinya terus. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu saya undang mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saya undang Pak Jenderal, mohon datang ke Malang. Saya punya kader, ya istilahnya aktivis-aktivis dakwah seluruh Jawa Timur, kurang lebih 200-an. Mohon diberi wawasan kebangsaan. H-1 Jenderal Gatot Nurmantio telepon ngabari saya, Ustaz Andri, mohon maaf, saya tidak bisa hadir ke Malang. Kenapa Pak Jenderal? Saya dapat tugas dari Presiden Prabowo bersama Pak Purbaya. Apa Pak tugasnya? Melakukan audit kepada siapa? LBP, Luhut Binsar. Berapa Pak? 247 triliun. Jadi duitnya Luhut Binsar Panjaitan 247. Gila. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Jenderal, Pak Jenderal, Bapak, saya mendukung Bapak tetap
di Jakarta. Nggak usah ke Malang. Itu pun masih Pak Jenderal Gatot masih ngasih utusan, yaitu Brigjen Purnomo dari mantan Kabais itu. Jadi ternyata seperti itulah Indonesia, ya kan? Jadi Mulyono itu hanya boneka itu. Nah, balik lagi ke tanah kelahiran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, keluarga saya keluarga Fukoro Masaki. Ini rahasia dapur dibuka. Jadi keluarga saya itu benar-benar keluarga fakir Fukoro Masaki. Rumahnya nempel di masjid. Nempel. Kalau berarti kalau nempel itu hujanan, panas. Singkat cerita, saya qadarullah, saya sakit DB, demam berdarah. Ya Allah, hitungan ya tinggal beberapa jam. Allah gerakkan bukan seorang muslim, tapi seorang keluarga aktivis gereja GPIP, Gereja Indonesia Bagian Barat. Akhirnya saya yang masih umur 2 tahun diambil oleh pengurus gereja, dibawa ke dokter. Padahal rumah saya di emperan masjid. Yang punya inisiatif menolong adalah gereja. Yang umat Islamnya cuma sibuk ibadah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya singkat cerita, dokter yang memeriksa saya mengatakan ini tinggal sekian menit. Wassalam. Alhamdulillah selamat. Sehingga akhirnya saya diangkat jadi anak angkat. Padahal beliau sudah punya anak, Dan pengurus gereja ini satu-satunya yang paling kaya di desa itu, punya mobil lagi. Jadi paling kaya gitu. Sehingga akhirnya orang tua saya yang tidak punya apa-apa ini tadi akhirnya menerima saya diserahkan. Sehingga akhirnya masa kecil saya benar-benar masa yang gelap, ibu-ibu. Tiap hari Minggu, kalau sekarang namanya Ahad. Ya, kalau dulu Minggu, yang namanya kebaktian itu rutin. Ya, baktian di rumah rutin, di gereja rutin. Ya, bahkan saya dimasukkan sekolah minggu di gereja. Tapi yang sampai sekarang yang saya rasakan, ibu-ibu, ketika ayah angkat saya ngasih roti, ya di situ ada babi, ada daging babi, saya mesti nolak dan nangis. Itu masih terekam ketika saya masih umur 2 tahun. Jadi pasti saya nolak dan saya nangis, dipaksa. Sampai akhirnya saya dalam suasana keluarga Kristiani yang begitu taat.
Dan akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya terus sekolah SD, SMP, kemudian baru setelah mendekati SMP kelas 3, saya baru ada kesadaran, ayah saya siapa? Ternyata ayah saya di sebelah, di emperan masjid. Sudah mulai ada kesadaran. Saya ke orang tua saya, oh ternyata orang tua saya seperti itu. Itu orang tua yang asli. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya sudah saya menjalani itu masa kecil sampai SD, SMP, sampai SLTA. Sampai SLTA saya sudah wira-wiri ke orang tua angkat dan ke orang tua asli. Dari situlah ibu-ibu, qadarullah Allah, akhirnya ayah saya yang awalnya itu tukang sabit rumput di sebuah kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Jadi bersih-bersih kantor, sabit. Sampai akhirnya ayah saya qadarullah lulus dari SMA. Lulus dari SMA karena kerjanya di kantor kejaksaan itu jadi marbot lah gitu ya, dari marbot ya bersih kantor dan sebagainya, ya bersih di rumput di kantor. Akhirnya masya Allah, ayah saya berusaha untuk sekolah lagi di Universitas Negeri Jember. Sambil itu tadi dari marbot dan sebagainya, kok tiba-tiba kantor kejaksaan itu nawari gimana kalau sopir. Alhamdulillah jadi sopir. Jadi mulai dari yang bersih-bersih kantor jadi sopir kendaraan kantor kejaksaan. Nah terus berangsur-angsur sampai akhirnya karena saya sudah wira-wiri, karena saya sudah mulai kerasan di rumah ini tadi pindah. Jadi orang tua saya pindah. Alhamdulillah diberikan rezeki, ya pindah. Nah sampai itu alhamdulillah selama ayah saya kuliah, saya diminta oleh ayah saya, Andri, ini gaji bapak sekian, bisa nggak ngatur? Ya. Dan ibu saya, sudah kita makan dengan garam. Jadi tiap hari makan parutan kelapa sama garam. Itu karena gaji ayah saya tidak cukup, apalagi saya 3 bersaudara. Kakak saya SMA, setelah melanjutkan pendidikan, udah saya di rumah banyak, pokok bersama ibu, banting tulang di keluarga. Alhamdulillah ibu. Sampai akhirnya singkat cerita, ayah saya lulus dari Universitas Negeri Jember. Padahal itu wira-wiri, saya ngantarkan kalau sudah menjelang subuh itu, saya ngantarkan ke terminal, kemudian beliau naik bis menuju kampus Universitas Negeri Jember. Alhamdulillah akhirnya peristiwa itu berlalu.
Akhirnya ayah saya mencoba untuk masuk pendidikan jaksa karena lulus sarjana hukum. Alhamdulillah kondisi keluarga sudah mulai baik. Nah, pada saat itulah ibu-ibu, saya ketika keluarga saya pindah, di sana ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Dari situlah saya ikut pengajian pertama kali. Karena ayah saya kan Muslim. Kalau orang tua angkat saya aktivis gereja, semuanya aktivis gereja. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk datang ke Masjid Al-Ikhlas. Pengajian pertama kali yang saya dengar itu tafsir surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah sentuhan pertama kali yang merubah kalbu saya. Tafsir surah Al-Ikhlas. Sehingga akhirnya ini aneh, ya mungkin aneh gitu. Setiap 1 jam sebelum subuh pasti saya mandi, sudah mandi, persiapan untuk menuju masjid. Ya. Apakah itu hidayah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi sebelum takmirnya buka masjid, saya sudah di depan masjid. Itu rutin. Sampai akhirnya karena rutinitas yang saya lakukan saat kecil itu, yang saat saya masih duduk di bangku STM, Sekolah Teknik Menengah STM Negeri. Jadi saya masuk jurusan listrik STM, Sekolah Tinggi Sekolah Teknik Menengah. Nah, karena rutinitas yang saya lakukan itu tadi, ternyata manfaatnya besar. Kan saya biasanya sebelum adzan subuh saya sudah bangun dan akhirnya mandi terus mau menuju masjid. Sampai akhirnya tetangga, jadi ada pencuri yang mau merampok rumah tetangga. Itu gara-gara saya keluar menuju masjid, dia terbangun, kaget langsung lari. Alhamdulillah ternyata rutinitas saya itu menyelamatkan hartanya tetangga yang hampir dicuri. Nah, itu. Alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya rutin ngikuti Ustadz saya yang namanya Ustadz Abdul Hamid, Allah yarham, di Masjid Al-Ikhlas. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya ibu-ibu singkat cerita, saya lulus dari STM, Sekolah Teknik Menengah Negeri Banyuwangi. Akhirnya alhamdulillah saya waktu itu bersamaan qadarullah pertama kali saya masuk Malang 1986. Saya masuk Malang. Jadi saya masih mu'alaf gitu ya. Jadi masih mu'alaf ya. Tahun 1986 masih mu'alaf. Dari Kristen Protestan menuju Islam. Jadi masih butuh bimbingan. Alhamdulillah, qadarullah, tempat kos saya itu pas. Itu di Ketawang Gede, Jalan Ketawang Gede.
Dinoyo. Ternyata itu markasnya ustadz-ustadz yang top di Malang. Sehingga saya waktu itu alhamdulillah masuk dari STM negeri, masuknya ke ITN, Institut Teknologi Malang, Institut Teknologi Nasional ITN Malang di Siguradurai. Waktu itu masih Pak Insinyur Abel gitu ya. Masih. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak dosen-dosen saya itu jamaah masjid asal, ya. Prof. Lili sudah meninggal, masih ada. Itu. Terus jadi banyak dosen-dosen saya di ITN itu dari masjid asal. Nah, itu ibu-ibu sampai akhirnya saya banyak, karena tempat kos saya itu di Ketawagede, dan tahunnya itu tempatnya mukimnya mubalek senior di Malang. Ya. Ada waktu itu yaitu Kiai Haji namanya kok lupa saya, termasuk juga Pak Sampun Makmur, itu dosen agama UB. Ada Pak Zazuli IAIN, ya waktu itu IAIN ya sudah meninggal Pak Zazuli. Ada Pak Bakhtiar Khalid, ya kan. Nah, terus kemudian Pak Abdullah Hasim itu. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan mubalek top di Malang di situ, ya kan. Jadi alhamdulillah muncul Ustadz Amrizal Arif, ya kan. Ustadz Amrizal Arif itu guru saya yang membina saya mulai dari nol. Ustadz Amrizal Arif, Ustadz Husnul Fatoni, Ustadz Suryansa, Yusyansa, dan banyak beberapa pembalik top itu kumpulnya di Masjid Al-Khairat. Sampai akhirnya saya dijadikan ketua remaja Masjid Al-Khairat. Nah, otomatis ya yang namanya ketua remaja masjid, kalau umpama imamnya tidak datang, otomatis ganti. Jadi saya waktu itu kan masih mu'alaf, ya kan, masih mu'alaf. Suruh jadi imam, ya, suruh jadi imam karena jadi ketua remaja masjid kan. Akhirnya ibu-ibu, ternyata orang itu harus berani salah dulu, ya, berani salah dulu. Nah, kalau umpama salah terus dibenarkan, alhamdulillah dari salah jadi benar. Nah, itu pernah saya alami, benar-benar dikritik betul. Alhamdulillah akhirnya dikritik, salah itu tajwidnya, makhrajnya salah, sudah ya kan, namanya jadi dipaksa jadi ketua remaja masjid. Ya sampai akhirnya alhamdulillah saya di Masjid Al-Khairat itulah saya akhirnya menemukan jodoh saya di Masjid Al-Khairat. Jadi akhirnya punya istri di Masjid Al-Khairat. Jadi waktu itu ibu-ibu, saya memberanikan diri untuk nikah itu semester 6 waktu masih mahasiswa. Semester 6 sudah nikah, umur 21 tahun itu sudah nikah. Jadi berani nikah. Alhamdulillah ibu, akhirnya saya mencoba setelah nikah, ya otomatis harus mandiri. Saya mencoba untuk berusaha ke perusahaan sambil kuliah nyambi ke perusahaan. Alhamdulillah
Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah pindah. Jadi pertama itu jadi kontraktor, pindah kontrakan. Kan kontraktor itu kan pindah kontrakan. Tapi masya Allah ibu-ibu, saya kontrak itu bukan kontrak sendiri. Saya itu dikontrakkan orang, dikontrakkan ini. Sampai saya pernah dikontrakkan Profesor Dr. Tri Susanto yang dulu tokoh membongkar lemak babi di Malang. Kan rame ya kan? Beliau wes Ustaz Tri, tak kontrakkan. Di mana? Di Jalan Kumis Kucing, dekat jalan bunga-bunga. Saya dikontrakkan. Sampai akhirnya alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mencoba menyeimbangkan antara belajar dengan para mubalik senior tadi. Sampai akhirnya saya berusaha untuk mencari tokoh-tokoh Islam di Jawa Timur. Saya kepingin tidak hanya transfer ilmu, tapi saya kepingin melihat sosok tokoh itu mengaplikasikan Islam. Jadi tidak hanya teori. Sehingga akhirnya strategi saya cari ulama yang istiqomah. Terus saya nginap, minta diberi kesempatan untuk nginap. Kenapa? Saya kepingin tahu Islam dipraktekkan oleh tokoh ini. Dan itu saya lakukan beberapa tokoh saya datang. Sampai akhirnya ibu-ibu ada tokoh ulama di Jawa Timur ini. Ya, di Jawa Timur ini. Beliau pimpinan wilayah, pimpinan PB, jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu Ustaz Abdurrahim Nur, alumni dari Al-Azhar. Ya, di alumni Al-Azhar. Beliau pondoknya di Porong, Sidoarjo. Akhirnya saya nginap sampai dikasih kesempatan 3 hari. Saya kepingin bagaimana beliau mempraktekkan Islam dalam keseharian. Sampai dari itu yang terus saya lakukan. Jadi otodidak. Alhamdulillah sampai akhirnya terakhir saya kepingin istilahnya langsung dibina oleh seorang ulama yang disegani di Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Misbah Allahyarham. Beliau ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Sampai akhirnya saya ditelepon oleh beliau tiap kali, tidak hanya lewat memberikan sampai yang namanya bakdo subuh. Beliau telepon saya itu rutin. Beliau berikan, jadi beliau regenerasi. Sampai akhirnya ibu-ibu dalam kesempatan apapun saya coba saya dekat sama beliau. Namanya Kiai Haji Misbah, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Beliau tokoh Masyumi. Beliau itu dengan Gubernur Jawa Timur, ya kan, Pak Basofi Sudirman. Itu abahnya Pak Basofi Sudirman itu teman akrabnya. Sehingga kalau ada apa-apa, Bapak Kiai Misbah itu kalau telepon Basofi, nak Basofi, gitu, tolong saya dibantu. Langsung siap Pak Kiai. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, saya terus dikader oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Sampai akhirnya satu saat, Andri, aku datang. Insya Allah jam sekian datang ke tempatnya. Ini Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, jauh-jauh dari Surabaya. Lalu nyampe ke tempat kontrakan saya di Jalan Bunga, Jalan Kumis Kucing. Pak
Kiai, wonten nopo? Dari aku ini kepingin doa jauh-jauh dari Surabaya, tujuannya untuk doa. Awakmu nyamini, diamin. Jadi sama istrinya itu Bu, sudah datang masuk ke rumah saya kontrakan yang kecil itu, dia datang langsung berdoa. Selesai pulang. Nah satu saat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil sama beliau. Andri, kamu datang di Masjid Al-Falah, Surabaya. Saya waktu itu imam, beliau jadi imam tetap di Masjid Al-Falah, Surabaya. Akhirnya ibu-ibu selesai itu, beliau ternyata ngajak saya ke rumahnya. Ya, diajak makan. Andri, kamu tahu ini semua dari jamaah. Jadi sampai nggak pernah masak, karena dapat dari kiriman dari jamaahnya beliau. Masya Allah. Ya, jadi ulama itu luar biasa. Beliau ini ulama, satu-satunya ulama yang disegani oleh pejabat-pejabat tinggi. Bahkan beliau pendiri Departemen Agama Republik Indonesia. Itu pendirinya adalah Kiai Haji Misbah, pendiri Departemen Agama. Itu Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, saya ditanya sama beliau, Andri, kamu kerja di mana? Dalam perusahaan Pak Kiai. Kira-kira mau enggak saya tawari pekerjaan yang ya bukan ladang basah tapi ladang kering. Bukan ladang basah tapi ladang kering. Tapi ini ladang kering ini berkah. Insya Allah pakai. Akhirnya saya diberi kesempatan 1 minggu untuk mikir oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Dia sih kesempatan. Alhamdulillah ibu-ibu, saya dan istri saya langsung musyawarah. Gimana? Ini Kiai Haji Misbah menawari ladang kering tapi berkah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya langsung bismillah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya kembali ke rumah beliau. Beliaunya langsung saya sampaikan, insya Allah Pak Kiai, saya sepakat bersama keluarga untuk menerima pekerjaan di ladang kering itu. Ya, ladang kering. Ternyata pekerjaan itu adalah dai, juru dakwah. Akhirnya, Masya Allah, saya berbismillah. Ini ketika saya di perusahaan ratusan ribu gajinya. Nah, begitu saya terima pekerjaan juri dakwah ini tadi, berapa bu gajinya? 50.000 rupiah per bulan. 50.000 rupiah per bulan. Itu tahun 90, tahun 90, 92, 91, 92. Saya terima pekerjaan. Nah, kenapa ibu-ibu? Saya menerima pekerjaan ketika di perusahaan ratusan ribu gajinya, tapi impas. Apa impas? Pemasukan dengan pengeluaran bahkan sering kurang.
Tapi Masya Allah Bu, begitu saya menerima pekerjaan juru dakwah ini tadi, tawaran dari Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, sudah bismillah saya jalan. Sehingga saya dapat tugas, akhirnya saya dapat surat sakti dari Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Andri, ini saya beri uang sakti. Kamu berangkat ke tokoh pendiri negara Republik Indonesia, Dr. Muhammad Natsir, tokoh masyhur, yaitu proklamator kedua, ya kan? Kalau Soekarno-Hatta itu proklamator pertama 17 Agustus 1945, proklamasi yang kedua 17 Agustus 1950. Bapak Muhammad Natsir dari RIS menjadi NKRI, itulah bapak pendiri bangsa. Akhirnya dengan bekal surat sakti ini tadi, saya berangkat naik kereta menuju Jakarta. Diterima. Jadi surat sakti ini tadi diterima oleh sekretarisnya Bapak Haji Bukhari Tama. Nah akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang tahunya ada tamu di dalam. Tiba-tiba sekretarisnya disuruh masuk, saya di ruang tamu. Serahkan pada Andri selembar kertas. Akhirnya selembar kertas ini tadi saya diperintah oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, untuk buat peta Malang Selatan. Saya buat peta. Karena peta itu langsung saya kasih siapa yang berperan untuk melakukan pemurtadan besar-besaran di Malang Selatan. Yang pertama, Profesor J.B. Sumarli, Dr. Radius Prawiro, Adrianus Moy, Kosmos Batubara, Sudomo. Saya tulis ini. Akhirnya peta yang saya buat itu dimasukkan oleh sekretarisnya, karena masih ada tamu di dalam. Ini orang penting dan beliau ini satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan hadiah langsung dari King Faisal, Raja Faisal Saudi Arabia. Satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal Saudi Arabia. Nah, alhamdulillah, Andri, kamu diberi akomodasi oleh Bapak Muhammad Natsir. Tapi kamu tidak boleh pulang ke Malang. Kamu langsung menuju Surabaya, datang ke Bapak Haji Misbah. Sudah, alhamdulillah. Jadi berangkat disangoni Pak Haji Misbah, pulang disangoni Bapak Muhammad Natsir. Nah, sudah nyampe Surabaya, langsung saya menghadap Pak Haji Misbah yang selama ini terus membina saya. Paket yang kadang di Masjid Al-Falah Surabaya, terus saya dibina terus. Alhamdulillah, akhirnya sampai saya dapat Andri, Pak Natsir membaca peta yang kamu tulis. Dan ternyata Pak Natsir, Allahumma yarham, memberi amanah kepada kamu. Bangunkan, beliau minta dibangunkan mini Islamic Center di tempat markasnya menteri-menteri yang besar-besar.
Sehingga alhamdulillah ibu-ibu, dari ternyata saya ditugasi baru menerima jabatan itu tadi, ladang kering tadi, saya ditugaskan ke Malang Selatan. Jadi di sana itu mayoritas bapak ibu muslim, anak Kristen. Bapak ibu muslim, anaknya jadi Kristen. Sehingga mengingatkan saya masa kecil saya, ya Allah, Engkau hadapkan ini ya Allah. Saya pernah dikristenkan oleh aktivis gereja. Ya. Saya benar-benar dalam kondisi gelap. Ya. Sampai akhirnya saya terus mencari bagaimana mencari hidayah dari Engkau ya Allah. Itu. Saya hijrah ke Malang, dari Banyuwangi ke Malang. Dan ternyata saya ditugaskan oleh Bapak Kiai Misbah ini di Malang Selatan. Ya Allah, ibu-ibu, saya menghadapi pekerjaan yang berat. Bayangkan, pastor itu hanya dengan modal Rp25.000 itu bisa beli akidah umat Islam. Cukup dengan Rp25.000. Itu tahun 89. Rp25.000. Sehingga akhirnya di kawasan Malang Selatan, Pegunungan Kapur, waktu itu saya lihat, ya Allah, hampir 500 umat Islam murtad, keluar dari Islam menjadi Katolik. Bahkan sampai ibu-ibu yang namanya pastornya itu dakwahnya, ibu-ibu, mimpin jamaah taklim. Masuk akal nggak? Jadi pastor itu untuk mendakwahkan agamanya itu sampai mimpin jamaah taklim. Berarti pastornya sudah paham Yesus. Sampai seperti ini. Sehingga terjadilah pemurtadan besar-besaran di Malang Selatan. Nah akhirnya saya dari situ mendapat tugas seperti itu. Tapi di tengah keluarga, ibu-ibu, di tengah keluarga ada yang berubah. Apa? Ya Allah, ternyata dengan ratusan ribu istri saya sehat. Apa? Dengan ratusan ribu bolak-balik sakit, anak sakit aja. Sehingga akhirnya pemasukan dengan pengeluaran impas, bahkan sering defisit. Begitu saya menerima tugas ladang kering ini tadi, ya kan? Ya, ladang kering ini tadi, yang gajinya cuma Rp50.000 per bulan. Masya Allah, berkah ternyata. Istri saya jarang, tidak pernah sakit. Anak saya tidak pernah sakit. Alhamdulillah, dan berkah gitu loh. Ya, sampai akhirnya rumah datang sendiri. Nah, itu seperti pertama jadi kontraktor hanya punya rumah. Ya. Dan kenapa apa sebabnya apa? Saya diangkat jadi anak angkat. Jadi saya potongan jadi anak angkat sejak lahir. Ya. Nah saya sampai punya ibu angkat itu di Malang ini cuma 2 Bu. Ya kan? Punya ibu angkat. Yang satu punya anak dokter, ya kan? Yang satunya di PTN Nurtanio, ya kan? Berhasil. Yang satu nggak punya anak. Gitu. Ibu angkat saya nggak punya anak. Tapi nggak punya anak, tapi hartanya melimpah. Gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya dari omaku anus gawean gitu. Akhirnya saya nggak jadi kontraktor lagi. Akhirnya saya punya rumah. Tiba-tiba istri saya diajak ke notaris. Ternyata diserahkan rumah.
rumah itu diserahkan. Nah, ibu. Habis itu ibu saya, yang ibu angkat saya yang tadi itu, yang sudah anak putra-putranya berhasil. Dri, ini mobil, kasih mobil, Futura, ya kan? Nah, jadi sehingga akhirnya saya didakwah semakin lancar di Malang Selatan karena ada mobil itu. Sudah untuk kegiatan. Sampai akhirnya saya mencoba untuk membina 15 mahasiswa UB Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian untuk saya ajak membantu saya melakukan kegiatan dakwah di Malang Selatan. Tapi alhamdulillah sampai saya dicaci maki sama orang tuanya. Yang mahasiswa ini, ya kan? Kamu mengikuti Ustaz Andriu, kira-kira bisa jadi apa enggak gitu. Istilahnya kan pemikiran orang tua itu ada yang matre gitu, ada yang ya kan, ini ukurannya. Jadi kalau kita kan ini dakwah nggak bisa diukur secara materi. Tapi alhamdulillah Allah jawab. Alhamdulillah. Mahasiswa yang saya ajak, bahkan tidak hanya sekedar saya ajak, itu saya minta 15 mahasiswa itu untuk menyisihkan uang pemberian orang tua itu. Untuk apa? Dakwah. Karena modal kita itu bismillah. Modalnya cuma bismillah. Dakwah. Yaitu tadi sisihkan untuk naik bis. Habis itu kita ke Pegunungan Kapur, Malang Selatan. Bahkan ibu-ibu, saya sampai ketika punya, ya anak masih bayi, Bu, anak saya masih bayi, gitu. Itu berangkat harus pakai oncol, karena tidak ada penerangan, tidak ada, dia pakai obor untuk dakwah. Nyampe sekitar jam 10 malam. Jadi di desa itu, Bu, kalau ngaji itu jam 10 malam. Jadi sampai jam 1 baru selesai. Itu di Pegunungan Kapur, Malang Selatan. Nah, selesai pengajian, saya pulang, turun nyampe ke desa tetangga itu sudah Allahu Akbar, adzan subuh. Jalan kaki, karena tidak ada jalan aspal, tidak ada. Itu di pegunungan. Anak saya masih kecil, masih bayi, pakai oncol. Alhamdulillah, ibu. Dalam waktu singkat, Allah berikan hidayah. Jadi saya waktu itu, ya Allah, menangis kepada Allah, ya Allah, ini kau tampakkan kehidupanku kepada masyarakat ini. Jadi dulu gara-gara orang tuaku miskin, tidak punya apa-apa, saya diambil oleh orang Kristiani, saya dimurtadkan, disekolahkan minggu, ya kan? Dan sampai seperti itu, semua setiap hari benar-benar itu Kristiani. Sekarang engkau hadapkan dengan problem yang sama, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya 500 yang murtad itu tadi syahadat massal. 500 syahadat massal. Balik lagi ke Islam. Sehingga akhirnya alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, qadarullah, ada respon dari orang asing. Ternyata dari Saudi Arabia. Langsung, Bu, 500 yang syahadat massal tadi dikasih sembako. Nah, sembakonya itu, Bu, dulu waktu itu kalau itu 250.000. Itu isinya ya tok 250.000 per orang dari Saudi. Alhamdulillah. Habis itu pengobatan gratis. Alhamdulillah.
Sampai akhirnya dia mendirikan lembaga pendidikan, sehingga alhamdulillah anak-anak muslim yang murtad itu tadi balik lagi ke Islam. Alhamdulillah. Jadi itu ibu-ibu. Sampai akhirnya ibu-ibu, setelah itu Andri ada tugas lagi, ladang kering lagi. Sudah ladang kering, ditambahi ladang kering lagi, terus mulai berat. Kenapa? Di belakangnya ada Jenderal LB Murdani. Insya Allah siap bagi. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, kita masuk indah tahunnya Bu, namanya Desa Penimben, Kecamatan Krolengan, Kabupaten Malang, 35 km dari kota Magelang. Ya. Dan tahunnya ketika saya masuk, jumlah penduduk 6.500 orang, yang muslim 2 orang. Sak desa itu 6.500 orang, yang muslim suami istri. Akhirnya singkat cerita, bismillah, saya coba untuk masuk ke sana. Qadarullah, ternyata nama yang diberikan oleh ayah saya kepada saya, Masya Allah, ternyata manfaatnya itu. Sehingga akhirnya saya masuk ke markasnya Kristiani ini tadi, ya kan? Saya punya nama itu ternyata pas. Saya rubah sedikit jadi Andreas. Ya, Andreas. Tapi saya waktu itu belum punya jenggot, belum, masih klimis, ya kan? Masih klimis. Jadi akhirnya saya pakai nama samaran Andreas. Masuklah. Alhamdulillah, tiba-tiba pendeta Pantai Kosta datang. Pak Andreas, kalau ada orang yang mau beli gereja saya, ya, nanti saya antar. Ya. Akhirnya singkat cerita ibu, saya kan punya ibu angkat, ya kan? Ibu angkat tidak punya anak, dan hartanya banyak gitu. Sempat saya ditanya sama ibu angkat saya, namanya Ibu Din Sumarto. Jadi aku nggak butuh anak, terus yopo. Akhirnya saya sampaikan, Bu, Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam atau manusia mati, semua putus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u, wa waladin saleh, yaitu ulama. Nah, ibu tidak punya anak, berarti fokus 2. Shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bu, ibu perbanyak sedekah jariyah. Yang kedua, ibu sering-sering menghadiri majelis taklim untuk membangun ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Akhirnya, sudah. Jadi apa sekarang Bu? Saya ditawari untuk beli gereja. Gereja, gereja Pantai Kosta. Wis, jangan disuarakan ke tempat majelis taklim, jangan. Wis tak beli sendiri. Alhamdulillah Bu, langsung dibeli sendiri oleh ibu angkat saya. Ya. Sampai proses, tapi saya harus pakai siasat, pakai strategi. Saya minta bantuan Pak Camat, untuk ngatur bagaimana strateginya supaya saya tidak terdetek sebagai seorang
Muslim. Karena saya sudah mengaku namanya Andreas. Diatur sama Pak Camat. Terjadilah jual beli karena camat sebagai PPAT. Diatur. Yang penting tanda tangan. Tidak diatur. Kepala desa dia langsung tanda tangan, gol. Tiba-tiba selesai penandatanganan, kepala desa sudah tanda tangan semuanya, kan sudah jadi kan? Nggak jadi. Kepala desanya minta, ayo diundang ke balai desa. Nyampe di balai desa, kepala desanya tanya, saya minta KTP-nya. Yuk. Kaget saya. Tapi kan sudah selesai, administrasi sudah selesai. Akhirnya sudah saya terpaksa mengatakan, lu kok Muslim? Udah marah. Sudah. Tapi yang penting gereja sudah terpenuhi. Gereja Pantai Kosta. Alhamdulillah, ibu. Akhirnya ibuku coba kita bongkar semuanya. Karena sudah hak milik kita kan, kita bongkar. Pas Idul Adha kita coba, karena sudah terbongkar semuanya, pas Idul Adha kita coba kita mengadakan penyembelihan hewan korban. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada GJ Misbah, Pak GJ Misbah, kita mengadakan pemotongan hewan korban. Andri, saya dapat amanah dari Kodam 5 Brawijaya, 1 sapi. Alhamdulillah dapat 1 sapi. Habis itu dari jamaah malam 8 kambing. Udah langsung kita kirim di tempat lokasi gereja Pantai Kosta ini. Yang sudah kita beli 1 sapi, 8 kambing. Ya Allah, udah tahunya malam hari, ya kan? Ternyata rumah saya langsung di-cut, artinya benar-benar dijaga ketat oleh Korawi, lengkap dengan senjata. Kemudian sekretariat yang kedua di tempatnya Ustadz Yusriansah, Jalan Mahakam, itu juga dijaga ketat. Tidak tahunya ibu-ibu ada informasi masuk ke ketua RW saya, Ustadz Andri, antum diisukan nyuri sapi dan 8 kambing. Ya Allah. Jadi isunya masuk sampai ketua RW. Bayangkan, ini kita punya kita sendiri, tapi isunya ternyata itu informasi langsung dari aparat Penimen, desa Penimen yang mayoritas Nasrani. Itu seperti itu. Sampai akhirnya ibu-ibu langsung kita jelaskan pada Pak RW. Alhamdulillah. Clear. Ternyata itu adalah peace war yang dilakukan oleh aparat Penimen. Sampai akhirnya kita berangkat menuju Pendak, tahunya Bu cerita. Teman saya sebelum sampai ke Penimen cerita, malam hari itu 1 truk brimob lengkap dengan senjata langsung turun ke lokasi bekas gereja Pantai Kosta. Sehingga akhirnya teman-teman saya yang standby di sana langsung tiarap, sudah melarikan diri tiarap. Sehingga akhirnya 1 sapi dan 8 kambing tadi dikawal oleh 1 truk brimob dengan senjata lengkap. Itu kalau ada wartawan, Bu, waduh, jadi berita besar itu, ya kan? 1 sapi, 8 kambing dikawal 1 truk brimob dengan senjata lengkap. Ya akhirnya langsung besoknya 1 sapi, 8 kambing kita diserahkan pada tokoh ulama di Jatikerto, desa tetangga. Ya sudah, akhirnya itulah ceritanya. Alhamdulillah sampai akhirnya saya dapat
izin dari Bupati Malang untuk mendirikan, saya waktu itu mintanya masjid. Nggak bisa, Ustaz. Waktu itu Bupati Malangnya dari Aceh, namanya Bapak Haji Abdul Hamid dari Aceh. Dari Aceh, itu Bupati Malang. Saya minta izin, Pak Bupati, saya minta diberikan izin untuk bangun masjid di Desa Peniwen. Gak bisa, Ustaz. Masa 2 orang mau bangun, 2 orang mau bangun masjid, ya kan? Minim 40 orang baru bisa bangun masjid. Loh Pak, ini kasuistik. Kalau kita tidak membangun masjid, habis sudah sejarah umat Islam yang ada di Desa Peniwen. Habis sudah. Gak bisa. Ini taruhannya jabatan. Udah. Akhirnya saya telepon Ketua Majelis Ulama, Pak Gemisbah, ini kita tidak dapat izin. Sampai akhirnya ibu-ibu, saya tetap wirawiri Desa Peniwen itu, walaupun izin masih belum ada. Diancam, hati-hati, kami akan bunuh. Sudah, mau diancam. Nah kita tundukkan, ya sudah, walaupun diancam kita tetap berangkat. Akhirnya Bu, supaya kita tidak mati konyol, saya bawa ruyung yang ada rantainya, ruyung. Terus habis itu pisau lipat. Nah, saya pakai jaket. Nah, akhirnya ibu-ibu, saya siap. Saya pulang dari Peniwen itu larut malam. Memang saya sengaja. Alhamdulillah, tidak ada apa. Akhirnya ada perintah Pak Gemisbah, dapat info langsung, Andri, saya tunggu di Surabaya. Ayo kita menghadap Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Haris Sudar. Alhamdulillah, sampai di sana, tolong sampaikan kepada Bupati sampai camat ini. Nah, akhirnya ibu-ibu, alhamdulillah foto itu saya sampaikan. Nah, ternyata ibu-ibu, rundingan antara Pangdam 5 Brawijaya dan Bupati. Akhirnya kita dapat izin. Karena apa? Muslimnya cuma 2 orang. Akhirnya kita diberi izin untuk membangun panti asuhan. Panti asuhan yatim piatu. Akhirnya kita terima. Bismillah, kita terima. Sudah. Walaupun ada caci maki dari beberapa jamaah itu. Kenapa kita mayoritas Indonesia kok kita ngalah? Ya, ngalah untuk menang. Akhirnya kita terima izin dari itu. Nah, ibu-ibu, sampai seizin itu kita terima, Masya Allah, datangnya ibu-ibu, mereka kerahkan. Kita mau gali pondasi karena izin sudah turun. Izin, dan itu pun kita menerima apa? Aturan dari Desa Peniwen tidak boleh pakai nama-nama Islam. Tidak boleh. Jadi nama panti asuhannya tidak boleh Islam. Akhirnya kita pilih Kinase welas asih. Ya kita terima. Kita mengikuti Bu kemauan mereka karena mereka mayoritas. Kinase, panti asuhan Kinase. Sudah langsung tadi. Tidak tahunya Bu, pada saat kita bangun pondasi, mereka kerahkan preman-preman dari NTT dan Flores. Gede-gede, pakai tato, bawa parang, datang ke lokasi. Ya Allah, 15 orang lebih. Nah, saya baru itu pengalaman seumur-umur hidup, selama hidup baru kali itu. Saya waktu itu sudah punya keyakinan. Kalau sudah menghadapi seperti itu, Zikrullah wa doa.
banyak zikir dan doa. Masuk ke lokasi ketika kita pembuatan pondasi, ngancam, hentikan. Nah, saya katakan, saya punya izin, hentikan. Dengan bawa parang, pedang, macam-macam. 15 orang dengan bertato dan semua. Saya punya izin. Nah, akhirnya ternyata mereka menuju ke lokasi saya. Apa yang terjadi? Radius 2 meter, 2,5 meter. Saya sudah banyak zikir dan doa. Dia akan menebas leher saya dengan pedang. Nah, saya waktu itu sudah punya semacam refleks gitu ya. Saya korbankan tangan saya sebelah kiri untuk menghalau pedangnya, dan saya berusaha tangan sebelah kanan saya untuk langsung menghantam ulu hati. Nah, saya sudah punya refleks. Alhamdulillah, begitu mereka ini mau diayunkan pedang ke leher saya, Masya Allah, tertahan. Sehingga akhirnya dia berteriak dengan suara yang caci maki dan sebagainya, tidak bisa bergerak. Sehingga akhirnya orang-orang preman-preman dari Polres tadi mundur, dikira saya punya ilmu kebal atau punya, dikira saya punya ilmu, akhirnya mundur. Tidak terjadi konflik fisik. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, akhirnya itu ceritanya panjang sekali. Baru setelah itu ibu-ibu, saya dapat tugas lagi, ladang kering lagi. Ladang kering lagi. Langsung yang tugas, siapa yang mau beri tugas? Bupati Malang, Bapak Muhammad Said, Kolonel Muhammad Said. Sutantri, ini ada tugas, tapi saya mohon jangan terbuka, silent. Ya sudah. Di mana? Di depan Pusdik Arhanud. Di depan Pusdik Arhanud. Di sana Yayasan Kabaran Injil Indonesia, yang di belakangnya ada Jenderal LB Mordani, membebaskan tanah kurang lebih 5 hektar. Tapi yang membebaskan tanah itu 6 haji orang Islam ditugasi untuk membeli dengan harga yang sekian kali lipat, sehingga dalam waktu singkat 5 hektar itu terpenuhi semuanya di depan Pusdik. Mau dijadikan bangunan seminari terbesar se-Asia Tenggara, menggenapi Batu, Lawang, Karangploso. Kenapa ditambahkan Karangploso? Karena Karangploso itu mayoritas pesantren top, pesantren. Mereka ingin menjadikan itu basis pemutatan besar-besar. Nah, akhirnya alhamdulillah saya khutbah Jumat di Masjid As-Salam. Di Masjid As-Salam. Qadarullah. Tiba-tiba saya ditelepon. Rumahnya pojokan. Bendungan Tawangan. Ya, Tawangan ya. Ya pojok. Ustaz, di bank saya tunggu di bank Exim Tongannya. Tidak tahunya ibu-ibu, saya waktu itu mikir, ada apa di bank Exim? Saya tidak pernah urusan dengan bank. Ya kan? Ternyata beliau nyaruh sertifikatnya itu di seat box bank Exim. Saya disuruh nunggu di parkiran mobil. Dia serahkan
tanah. Di mana? Persis di depan arahan. Sehingga akhirnya singkat cerita, ibu-ibu, alhamdulillah, singkat cerita, kita dirikan masjid. Alhamdulillah, bupati langsung setiap sekian pendirian masjid tidak boleh lagi itu perda, tidak boleh lagi ada pendirian tempat ibadah yang lain sekian ratus meter. Sehingga akhirnya proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara itu gagal. Akhirnya dijual, akhirnya sekarang jadi perumahan. Nah itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan, memang kalau saya cerita itu panjang, tapi waktunya terbatas. Terbatas. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya saya dibangunkan ya tempat peristirahatan, bukan peristirahatan dan tempat mati ya. Oh, peristirahatan. Jadi saya dibangunkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi saya akhirnya tempat rumah di Candi Agung Kampat. Itu Masya Allah, saya dibangunkan tempat untuk sak masjidnya lengkap, sak masjid. Jadi di Candi Agung. Nah ibu-ibu, satu minggu kemarin saya kaget, ya. Padahal saya ketemu beliau itu 4 kali, ya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jadi bosnya Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsa. Ikut pengajian saya 2 kali, ya kan? Habis itu 3 kali beliau titip amanah untuk Palestina, ya kan? Habis itu 4 kali saya ditelepon sama beliau, Ustaz tak tunggu ke pondok saya, Pondok Suraya yang ke Joyogren terus ke atas, ya Joyogren ke atas, ada Tugu ke kiri, ada Pondok Pesantren Suraya. Nah, ya Pak Lutfi. Nah akhirnya baru ketemu 4 kali pertemuan terakhir saya silaturahmi ke pondok itu. Besoknya saya ditelepon, Ustaz, ini Ustaz di mana? Saya perjalanan ke Surabaya, Pak Lutfi. Tolong aku dikirimi KTP yo. Jangan saya mau namanya sudah kenal ya. Saya dan saya beritahu, saya insya Allah dari Surabaya nggak nginep Pak, langsung pulang. Besoknya ada dealer datang ke rumah saya. Ustaz Andri, Ustaz dikasih hadiah apa? Mobil baru, apa? Veloz. Itu yang saya bawa di depan. Dikasih mobil Veloz baru itu. Jadi dealernya datang ke rumah itu cuma saya suruh tanda tangan, sudah selesai. Alhamdulillah, ternyata Bu, ladang kering itu membawa berkah. Ya. Sampai saya punya anak 10. Ladang kering tapi anaknya 10. Cucunya 17. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur berkah, ya kan? Itu tadi jadi juru dakwah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya sempat ditanya, Ustaz, anunya apa toko teknik kok dakwah, ya kan? Dari listrik, dari elektro ke dakwah. Ya sudah, ya saya otodidak tadi. Bismillah, otodidak. Dan saya kepingin ngadepi toko-toko itu, ya itu tadi. Saya kepingin bagaimana beliau mempraktekkan Islam. Saya kira itu ibu-ibu. Jadi insya Allah ibu-ibu. Ternyata setelah saya dapat mobil, saya ditelepon lagi. Ya, ditelepon lagi sama
Pak Yusuf Basama, Ustaz berangkat umroh ya? Wah, jadi setelahnya akhirat sampai ya ini akhirnya tahalul. Jadi saya diberi amanah bawa 40 orang untuk umroh. Alhamdulillah. Jadi pulang dari umroh baru ngerayain. Jadi bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah cerita pergulatan meraih hidayah. Ternyata ladang kering itu benar-benar berkah. Jadi insya Allah saya punya konsep walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa berjuang artinya bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, Allah bukakan jalan-jalannya. Insya Allah. Jadi Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak akan ingkari janjinya. La tabdila kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Ibu-ibu, sebenarnya ini rahasia dapur. Tapi sama Bu Ani, saya dipaksa untuk membuka rahasia dapur. Jadi ternyata ibu-ibu ya perjalanannya ya cukup menegangkan. Ya kan? Insya Allah berkah. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.